Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 5 Juli 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Maka mari kita dengarkan, renungkan, dan laksanakan sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 16 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang menertawakan Yesus. Jelas-jelas anak perempuan itu sudah mati. Mengapa Yesus mengatakan ia tidur? Bagi mereka, Yesus sudah terlambat. Anak perempuan kepala rumah ibadat itu sudah tak bisa diselamatkan. Walaupun demikian, Yesus terus maju. Ia lalu membangkitkan anak itu. Ia menyatakan bahwa tak ada istilah terlambat baginya. Ia bisa berbuat apa saja, bahkan untuk sesuatu yang tak mungkin. Yang menarik adalah Yesus tidak terganggu dengan tertawaan orang banyak. Ia tetap ingin membuat mukjizat dalam keluarga kepala rumah ibadat itu. Keraguan orang banyak tidak membuatnya marah atau putus asa. Ia tetap fokus pada rencana baik yang ia putuskan. Saudara-saudari yang terkasih, yang dilakukan Yesus ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita. Semoga kita tidak mudah jatuh putus asa atau berhenti di tengah jalan saat kita diragukan atau kurang dipercaya orang lain. Jika itu adalah perbuatan baik untuk kebaikan bersama, teruslah maju, fokus dan laksanakanlah dengan mantap dan gembira hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, berilah kami hati yang mencintai kebaikan. Semoga kami selalu mengusahakan yang baik dalam hidup kami. Semoga kami terus berbuat baik, sekalipun kami diragukan atau kurang dipercaya oleh orang lain. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini
Dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.